Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 KM 4802 akan menjelaskan materi tentang Palestine Genocide atau genosida di Palestina, terutama salah satu peristiwa tragis yang terjadi di tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu. Siapa di sini yang pernah mendengar atau mengikuti berita tentang konflik di Palestina? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sesuatu yang sangat relevan, tidak hanya untuk dunia maupun implikasinya terhadap Indonesia. Kami berharap melalui presentasi ini kita dapat memahami lebih dalam isu ini dan menyadari peran yang bisa kita ambil dalam mendukung keadilan global. Di sini, saya Delia Yuryanti bersama rekan-rekan saya. Saya Daniswara Nindya Kirana. Saya Hadia Kemala. Saya Sabrina Nata Putri Irawan. Kekejaman ini tidak dimulai di 7 Oktober. Tahun 1948 ada kejadian yaitu Nakba. Nakba yang berarti katastrofi dalam bahasa Arab atau malapetaka. Di mana kejadian ini adalah pemindahan dan perampasan massal orang-orang Palestina di tahun 1948 saat Perang Arab Israel. Di antara tahun 1947 dan 1948, paling sedikit 750.000 warga Palestina dari populasi 1,9 juta dijadikan pengungsi di luar pembatasan negara. Pasukan Zionis telah mengambil alih dari lebih dari 78% orang-orang Palestina. 530 kota dan desa dibersihkan secara etnis dan dihancurkan, dan sekitar 15.000 orang-orang Palestina dibunuh dalam kekejaman massal yang termasuk lebih dari 70 pembunuhan massal. Di sini timeline penyerangan Israel terhadap Gaza sejak tahun 2005. Di Agustus 2005, pasukan Israel akhirnya menarik diri dari Gaza setelah 38 tahun merebutnya dari Mesir, meninggalkan pemukiman dan membiarkan diambil alih oleh otoritas Palestina. Di Januari 2006, Hamas menang dalam pemilihan legislatif Palestina. Di Juni 2006, Hamas menangkap tentara militer Israel, Gilad Shalit, yang kemudian memicu serangan udara dan penyerbuan Israel. Di Desember 2008, Israel mengadakan serangan militer selama 22 hari di Gaza setelah roket ditembak di kota Sderot di Israel Selatan. Sekitar 1.400 warga Palestina dan 13 warga Israel tewas sebelum gencatan senjata disepakati. Dan di November 2012, Israel membunuh kepala staf militer Hamas, Ahmed Jabari, yang lalu diikuti oleh 8 hari serangan udara Israel di Palestina. Dan di Juli sampai Agustus 2014, penculikan dan pembunuhan 3 remaja Israel oleh Hamas menyebabkan perang 7 minggu, di mana lebih dari 2.100 warga Palestina di Gaza tewas bersama 73 warga Israel, termasuk 67 tentara. Di Maret 2018, tentara Israel menyerang orang-orang Palestina yang protes di perbatasan Gaza. 170 orang Palestina dibunuh dalam beberapa bulan protes, memicu pertempuran antara Hamas dan pasukan Israel. Di Mei 2021, setelah berminggu-minggu terjadinya ketegangan di bulan Ramadan, ratusan warga Palestina terluka oleh pasukan Israel yang berada di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Lalu Hamas menuntut Israel untuk tarik diri dari kompleks masjid tersebut, namun Israel mengadakan serangan udara sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai roket dari Gaza. Pertempuran ini terjadi selama 11 hari, paling sedikit 260 orang dibunuh di Gaza dan 13 orang dibunuh di Israel. Dan terakhir, Agustus 2022, lebih dari 30 warga Palestina termasuk wanita dan anak-anak dibunuh dalam serangan udara yang ditembak oleh pesawat Israel. Jihad Islam Palestina yang 2 komandannya dibunuh dalam serangan udara tersebut membalas dengan puluhan roket ke Israel. Angka kematian yang sudah saya sebut itu besar, tetapi jika dibandingkan dengan angka kematian orang-orang Palestina setelah kejadian 7 Oktober 2023, itu bedanya sangat signifikan. Paling sedikit 43.846 orang dibunuh. Itu termasuk 16.765 anak-anak, yang terluka lebih dari 103.740.000, dan yang hilang lebih dari 10.000. Angka ini berasal dari Menteri Kesehatan Palestina yang diambil di tanggal 17 November 2024. Di tanggal 29 Februari 2024, terjadinya pembunuhan massal yang dinamai Gaza Flower Massacre, di mana selama ini Israel sengaja membuat orang-orang Palestina kelaparan dengan memblokir truk-truk bantuan untuk masuk ke Gaza, di mana truk-truk ini juga diblokir oleh warga-warga Israel yang protes. Menurut data, sekitar 83% dari bantuan pangan tidak sampai ke Gaza. Jadi saat
tanggal 29 Februari 2024, di mana truk-truk bantuan ini akhirnya boleh masuk, orang-orang Palestina yang kelaparan langsung mengumpul sekitarnya. Lalu mereka ditembak oleh militer Israel. 112 orang dibunuh dan 750 orang terluka. Apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023? Pada tanggal 7 Oktober 2023, terdapat konflik bersenjata antara Israel dengan sekelompok Hamas. Hamas melakukan penyerangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel, lebih tepatnya di Israel Selatan. Akibat penyerangan tersebut, terdapat sekitar 1.200 orang meninggal dunia, yang mana sebagian besar merupakan warga sipil Israel. Selain melakukan penyerangan, Hamas juga melakukan sandera terhadap 240 orang sampai 250 orang. Adapun alasan Hamas melakukan penyerangan terhadap Israel, yang menjadi alasan utama mereka melakukan penyerangan tersebut adalah untuk membantu rakyat Palestina dalam melawan Israel. Selain itu, mereka melakukannya juga untuk mewakili langkah strategis dalam menghapus blokade di jalur Gaza, membebaskannya dari pendudukan Israel, memulihkan hak warga negara, meraih kemerdekaan, dan menentukan masa depan warga Palestina. Selain melakukan penyerangan, Hamas juga melakukan sandera terhadap 240-250 orang. Terdapat 3 alasan kenapa mereka melakukan sandera. Yang pertama, it will help use the hostage as human shield. Maksudnya mereka berharap dengan membawa para sandera itu bisa menjadikan senjata bagi Hamas dalam melawan Israel. Karena yang mereka tahu kalau tindakan Hamas itu sangat luas skalanya. Jadi mereka tidak tahu dan tidak bisa mengantisipasi apapun selain respon penuh dan kuat seperti yang mereka lihat sekarang. Yang kedua, the hostage are an insurance policy. Maksudnya, para sandera adalah polis asuransi, yang mana mereka menjadikan para sandera itu adalah jaminan antara Israel dengan Hamas. Dan Hamas juga mengancam bahwa mereka akan membunuh sandera jika pasukan Israel menargetkan Gaza tanpa memberikan peringatan. Yang ketiga, the hostage create media opportunities for Hamas and ability to control the narrative. Maksudnya, mereka berharap para sandera dapat menciptakan peluang media bagi Hamas dalam memberitahukan kebebasan Palestina. Kemampuan kelompok Hamas untuk terus menahan sandera menunjukkan kekuatan mereka dan ketidakberdayaan Israel untuk mengembalikan mereka jika keadaan tidak berjalan dengan baik. Ini diperkuat oleh fakta bahwa mereka tidak hanya menahan warga sipil Israel, namun juga menahan beberapa warga dari negara lain seperti IS dan negara lainnya. Selanjutnya adalah dampak sosial yang terjadi karena peristiwa genosida di Gaza ini sangat merugikan warga Palestina, terutama di Gaza, yaitu seperti meninggalkan banyaknya korban jiwa, infrastruktur yang rusak, serta tempat-tempat yang tidak berfungsi lagi dengan baik. Keadaan darurat kemanusiaan yang terjadi ini juga merupakan krisis pembangunan. Jika ini akan terus berlanjut, maka tidak hanya Gaza yang dirugikan, tapi juga seluruh rakyat Palestina. Genosida di Gaza ini juga sangat berdampak buruk terhadap anak-anak. Banyaknya mereka yang masih di usia muda seperti bayi maupun balita itu sudah merenggut nyawa. Dan mereka juga sudah tidak punya lagi tempat berlindung yang aman. Semua anak-anak Gaza telah mengalami pengalaman traumatis dari genosida ini yang akan berdampak terhadap seumur hidup mereka, seperti mimpi-mimpi mereka yang harus dibuang begitu saja dan masa depan mereka yang harusnya cerah tapi tidak dapat memenuhi ekspektasi mereka sendiri. Beberapa dampak yang akan terjadi jika genosida ini akan terus berlanjut, yaitu ada pada kehidupan mereka, yang kedua ada tempat-tempat dan bangunan-bangunan yang rusak, yang ketiga ada pada kesehatan dan kepada makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok, yang kelima ada kepada pekerjaan dan bisnis usaha-usaha mereka, dan yang keenam ada ekonomi makro yang ada di wilayah mereka. Terdapat 3 sanksi yang bisa kita berikan kepada Israel sebagai warga sipil negara Indonesia. Yang pertama itu boykot. Boykot merupakan bentuk sanksi yang paling mudah untuk diterapkan oleh masyarakat umum. Boykot terhadap Israel adalah upaya untuk menekan atau tidak menggunakan produk-produk, layanan, atau perusahaan yang terkait dengan Israel. Yang kedua adalah travel ban. Travel ban adalah tindakan pelarangan perjalanan sebagai sanksi pada Israel, yang mana kebijakan itu melarang para warga negara atau penduduk suatu negara untuk tidak melakukan perjalanan ke Israel. Sanksi ini dapat diberlakukan oleh suatu negara atau sekelompok negara.
Namun, sanksi ini agak sulit untuk dilakukan karena memerlukan kerjasama dari berbagai negara. Yang ketiga adalah Cafe Wambaki. Cafe Wambaki adalah salah satu bentuk sanksi sosial yang merujuk pada tindakan membicarakan kejelekan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang di depan umum. Pemberian sanksi sosial ini bertujuan agar pelaku pelanggaran dapat memahami maksud dari sanksi tersebut, sehingga mereka dapat mengurangi perilaku penyimpang yang dilakukan. Namun, sanksi ini agak susah dilakukan juga karena seperti yang kita tahu kalau Israel itu kan backingannya negara-negara besar ya, jadi agak sulit untuk melakukan sanksi ini. Kejadian di tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu, ketika Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, membawa dampak yang signifikan, termasuk bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Meskipun dampaknya bersifat tidak langsung, namun diantaranya ada 1. Analisis media dan framing berita. Mahasiswa ilmu komunikasi dapat mempelajari bagaimana media dari berbagai negara membingkai konflik ini. Misalnya, perbedaan framing antara media pro-Israel, pro-Palestina, ataupun yang netral. Yang kedua, ada eksplorasi isu humanitarian dan advokasi. Konflik ini memperlihatkan dampak kemanusiaan yang masif. Mahasiswa dapat terlibat dalam diskusi tentang peran komunikasi dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, komunikasi krisis. Peristiwa ini relevan untuk mempelajari komunikasi krisis, khususnya bagaimana pihak-pihak yang terlibat seperti Israel, Hamas, dan Palestina secara umum menangani narasi dan citra mereka di tengah krisis. Yang keempat, ada etika dalam komunikasi. Konflik ini menimbulkan pertanyaan etis, seperti bagaimana media meliput konflik secara adil, akurat, dan tanpa memprovokasi kekerasan lebih lanjut. Yang kelima, ada pengaruh pada mahasiswa muslim dan aktivisme kampus. Bagi mahasiswa muslim atau mereka yang peduli dengan isu Palestina, peristiwa ini seringkali menjadi momen untuk menyuarakan solidaritas. Dan yang terakhir, ada studi opini publik dan media sosial. Mahasiswa ilmu komunikasi bisa menganalisis tren hashtag, penggunaan video pendek, ataupun memanipulasi konten visual selama konflik ini berlangsung. Selanjutnya, ada dampak genosida Palestina terhadap Indonesia yang menyangkut solidaritas, politik, dan advokasi kemanusiaan. Antara lain, yang pertama ada solidaritas dan dukungan politik. Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Dukungan ini diwujudkan melalui advokasi vokal di forum internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN. Yang kedua, solidaritas Islam dan hubungan antar agama. Konflik Palestina memperkuat solidaritas umat Islam di Indonesia, mendorong aksi doa, penggalangan dana, dan dukungan politik. Namun, hal ini juga dapat memperburuk hubungan antar agama, terutama karena retorika yang digunakan dalam diskursus publik. Yang ketiga, ada krisis pengungsi dan bantuan kemanusiaan. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina melalui berbagai organisasi. Bantuan ini meliputi kebutuhan material seperti obat-obatan dan makanan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia. Yang keempat, dampak politik domestik. Isu Palestina mempengaruhi politik dalam negeri, dengan partai-partai politik menggunakan sentimen solidaritas untuk menarik dukungan, terutama dari kelompok Islam. Moderasi diperlukan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara besar seperti AS. Yang kelima, protes dan aksi massa. Dukungan terhadap Palestina sering diwujudkan dalam bentuk demonstrasi dan aksi massa di Indonesia, yang melibatkan mahasiswa, organisasi keagamaan, dan LSM untuk mendorong peran lebih aktif pemerintah di forum internasional. Yang keenam, pengaruh pada hubungan internasional. Solidaritas Indonesia dengan Palestina dapat memperburuk hubungan dengan negara-negara pendukung Israel seperti AS. Namun, hal ini juga mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab lainnya yang mendukung Palestina. Dan yang terakhir, ada kesadaran global tentang hak asasi manusia. Krisis Palestina meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan global, sejalan dengan pengalaman Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Dari kesimpulan yang kami ambil, genosida di Gaza menghancurkan kehidupan rakyat Palestina dengan membawa dampak yang begitu besar. Yang pertama, ada dari aspek kehidupan, ribuan orang, termasuk anak-anak, tewas dan trauma meluas. Yang kedua, infrastruktur.
pembangunan rumah sakit dan fasilitas penting hancur total. Yang ketiga, kesehatan. Sistem medis yang lumpuh, penyakit, dan gizi buruk pun meningkat. Yang keempat, kemiskinan. Jalur makan terputus, kelaparan, dan pengangguran melonjak. Dan yang terakhir, ada ekonomi. Bisnis hancur, juga ekonomi lokal yang runtuh. Anak-anak merupakan korban terbesar dengan masa depan mereka dirusak oleh perang. Respon global melalui boikot dan sanksi masih belum cukup efektif. Tragedi ini adalah panggilan bagi dunia untuk bertindak demi keadilan dan perdamaian.